Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Desterlia. Saya dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, NIM STK 120028, nomor urut 27, dan dosen pengampu kami yaitu Ibu Tri Widyayanti Putri, SSI, MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kimia laut. Oceanografi kimia atau kimia laut adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat kimia dari lautan. Hampir semua unsur kimia dan tabel periodik juga ada atau terlarut di dalam air laut dengan konsentrasi yang bervariasi mulai dari level persen, per mil, ppm, ppb, dan sampai dengan ppt. Interaksi berbagai unsur kimia di laut ini juga terjadi dengan berbagai lingkungan lainnya, seperti biosfer. Biosfer yaitu juga dikenal sebagai ekosfer, yaitu jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut zona kehidupan di bumi. Sistem tertutup dan sebagian besar mengatur diri sendiri dalam pengertian luas menurut geofisiologi. Biosfer yaitu sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer air, dan atmosfer itu udara dan bumi. Yang kedua yaitu atmosfer. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang meliputi bumi dari permukaan bumi sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian laut di kilometer di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Dan yang ketiga yaitu geosfer, di mana geosfer dapat diartikan sebagai lapisan yang mencangkup keseluruhan komponen baik fisika maupun non-fisika yang ada pada permukaan bumi. Geosfer sendiri merupakan objek material yang di dalam geografi yang terdiri dari 5 pokok kajian. Nah, oleh karena itu, ilmu ini berkaitan erat dengan bidang ilmu lainnya seperti biologi laut, di mana biologi kelautan ini atau oceanografi biologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari ekosistem makhluk hidup di samudra. Ada banyak berbagai alasan untuk mempelajari biologi kelautan. Laut menyediakan sumber makanan, obat, rekreasi, dan pariwisata. Yang kedua yaitu fisika laut, di mana berkaitan tentang fisika dan pengukuran laut. Dan selanjutnya yaitu geologi laut. Geologi laut atau disebut juga geologi marin adalah salah satu cabang ilmu biologi untuk mengetahui komposisinya, struktur, dan proses terbentuknya dasar laut. Ilmu ini digunakan untuk membangun struktur di bawah laut maupun pelayaran, seperti pembangunan unsur kimia di dalam ini mengalami berbagai siklus yang melibatkan berbagai makhluk hidup, diantaranya yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup ini di dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan, ataupun ada benda mati seperti ada tumbuhan, di mana tumbuhan itu di dalam biologi adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Ada hewan, hewan ini adalah binatang fauna. Marga satwa atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia.
Kemudian ada sedimen. Sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari pembentukan lapisan tanah karena pengendapan tanah yang mengalami perpindahan dari tempat lain. Contohnya adalah sedimentasi delta sungai dan daerah sekitar gunung berapi. Kemudian magma. Magma merupakan batuan-batuan cair yang terletak di dalam kamar magma di dalam permukaan bumi. Keempat yaitu gunung berapi. Gunung berapi atau gunung api atau biasa juga disebut sebagai vulkan secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keseluruhan fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi dan sebagainya. Unsur di dalam air laut kebanyakan berasal dari daratan yang masuk ke laut melalui air sungai. Air sungai yang dapat diartikan sebagai aliran air di dalam permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Kemudian hujan, seperti yang kita ketahui, hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan berbeda dengan presipitasi non-cairan seperti salju, batu es, dan slip. Debu sendiri yaitu nama umum untuk sejumlah partikel padat kecil dengan diameter kurang dari 200 mikrometer. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang, batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rebasan, dan aktivitas gunung api di bawah laut. Unsur-unsur kimia yang bermanfaat bagi makhluk hidup seperti Fe, Me, Mn, dan Mo akan diserap oleh fitoplankton, di mana fitoplankton ini adalah komponen autotrof. Plankton autotrof adalah organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia yang hidup di permukaan laut. Fitoplankton ini bertindak sebagai produsen pertama dalam rantai makanan yang menangkap karbon dioksida yang masuk ke permukaan laut dari atmosfer melalui berbagai reaksi kimia seperti difusi. Fitoplankton sebagian besar akan dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton itu sendiri zooplankton adalah plankton heterotrofit atau plankton adalah organisme yang ada di lautan dan permukaan air tawar. Zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan seterusnya. Makhluk hidup yang mati di laut akan jatuh dan mengendap ke dasar laut membentuk sedimen, yang kemudian mengalami subduksi ke dalam perut bumi, dibawa kembali ke permukaan bumi melalui aktivitas gunung berapi dan akhirnya masuk kembali ke laut, dan seterusnya, membentuk siklus zat kimia yang berulang dari skala waktu biologi yang sangat lama. Oceanografi kimia mempelajari komposisi zat kimia yang ada di dalam air laut, mengapa air laut berasa asin, dan sebagainya. Ilmu ini juga bermanfaat untuk mempelajari sejarah pembentukan bumi dan berbagai kondisi bumi pada saat masa lalu melalui ilmu paleoceanografi. Yang
memanfaatkan pengetahuan isotop. Isotop yaitu adalah bentuk dari unsur yang nukleusnya memiliki nomor atom yang sama, namun jumlah proton dan nukleus dengan massa atom yang berbeda, karena mereka memiliki jumlah neutron yang berbeda. Berbagai unsur kimia yang ada di laut, beberapa unsur kimia yang terlarut bisa digunakan sebagai perunut. Pergerakan air laut global yang membawa panas dari laut ke negara non-tropis, sehingga manusia yang hidup di negara Eropa misalnya masih bisa merasakan kehangatan di musim dingin, karena musim dingin itu seperti saat paling dingin di bumi, merupakan salah satu 4 musim di negara-negara yang beriklim tropis dan sedang. Karena arus air laut global ini, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan para ahli oceanografi kimia di berbagai negara maju menyebutkan bahwa penambahan unsur Fe ke dalam air laut bisa menurunkan secara signifikan kadar karbon yang ada di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global. Penambahan Fe ini akan menimbulkan peningkatan fitoplankton yang akhirnya akan menyedot karbon dioksida di atmosfer dan menyimpannya ke dasar laut. Meskipun demikian, beberapa ahli lainnya masih menyaksikan keamanan hipotesis besi ini karena bisa berakibat buruk pada biota laut lainnya seperti terumbu karang dan sebagainya. Sehingga masih perlu dilakukan penelitian secara lanjut tentang hal ini. Baik, demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.